Halo Sobat Genar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga. Di video kali ini kita akan berbagi tips and trik membuat jam dinding unik seperti ini dari bahan kayu bekas. Bagaimana cara pembuatannya? Simak terus videonya. Di sini kita udah punya bahan kayu palet bekas ya. Ada jenis kayu jati Belanda dan suren kalau di kampung saya namanya. Dan kita pakai alat perlengkapan seadanya saja. Kita ukur di sini 7,5 cm. Jadi kemudian nanti kita akan bikin kotak saja 7,5 kali 7,5 dan ambalannya itu sekitar 3 cm. Oke, di sini kita ukur lalu potong pakai bantuan meter saw ya dari RYU. Oke, setelah terpotong kita coba cek, ternyata udah nyekon ya, udah bagus. Oke, selanjutnya kita ukur kembali ya, takut salah kan. Nah, jadi kotak nantinya 7,5 kali 7,5 cm seperti itu. Nah, di sini kita udah dapat buat ambalan paling belakangnya, yaitu 7,5 kali 7,5 cm kotak. Selanjutnya kita garis dari ujung sudut ke ujung sudut supaya kita mendapatkan titik tengah dari kotak kayu ini. Nah, caranya seperti ini kalau saya. Ya sobat bisa pakai jangka apa atau terserah. Selanjutnya kita potong buat ambalan pinggirnya. Dia di angka yang pertama 7,5 cm ya, 7,5 cm. Lalu yang kedua itu dia lebarnya berarti lebih. Dan dia di 10 cm. 10 cm 2, 7,5 cm 2 seperti itu. Selanjutnya kita amplas ya. Di sini kita menggunakan bantuan gerinda dengan amplas yang paling halus, nomor berapa ya saya kurang tahu, pokoknya belinya waktu itu yang halus ya. Jangan lupa itu pakai masker ya, karena 2 hari kemarin kita ngulik-ngulik kayu ternyata bindeng juga. Selanjutnya kita tempel pakai lem dulu ya. Di sini kita pakai lem Presto ya, bukan ayam saja tentunya yang harus di Presto, ternyata lem juga ada. Oke, selanjutnya kita bor. Kita bor dulu ya biar dia nggak pecah. Nah, seperti itu. Bornya nomor 2 kalau nggak salah, paling kecil. Oke, lalu kita pakai paku yang sisa-sisa saja, jadi nggak perlu beli ya. Namanya juga memanfaatkan barang-barang sisa. Jadi kita pakai paku di sini, pakai paku kaca, paku kecil saja cukup. Lalu kita paku. Nah, seperti itu.
Selanjutnya kita dempul ya. Di sini kita menggunakan tiger gaji ya dan lem G ya. Oke. Ini cara simpelnya seperti itu. Tapi yang lebih praktis sih sebetulnya pakai paku tembak. Tapi karena kita nggak punya, jadi kita pakai paku biasa aja. Selanjutnya kita bor bagian tengahnya untuk lubang mesin jamnya. Ini pakai mata bor nomor 8. Itu pas banget pokoknya buat mesin jam. Selanjutnya kita tatah pahat ya bagian belakangnya untuk dudukan jamnya, karena terlalu tebal si kayunya, jadi kita pahat saja. Sebetulnya lebih enak pakai mesin trimmer, tapi trimmernya nggak ada, jadi kita manual saja. Yang penting hasilnya bagus. Oke, langkah terakhirnya kita rapihin ya. Di sini pelan-pelan saja karena takut jebol juga. Nah, kalau misalkan sudah rapi, sobat bisa amplas sih sebetulnya, tapi nggak diamplas juga sih nggak apa-apa karena nggak kelihatan juga kan, karena posisinya di belakang. Dan kita coba tes masukin si mesin jamnya. Oke, ini mesin jamnya dan ternyata pas ya. Oke, keren. Setelah kayunya beres kita kerjakan, langkah selanjutnya adalah kita setting untuk desain jamnya di CorelDRAW, karena kebetulan di sini kita pakai CorelDRAW. Buat sobat yang membutuhkan template atau filenya, pernah kita share ya sebetulnya di video sebelumnya cara membuat lingkaran jam atau tulisan jam. Cek-cek saja. Barangkali sobat mau belajar. Di sini ukurannya adalah 7,5, disesuaikan dengan area yang kotak kayu tadi, 7,5 kali 7,5 cm. Lalu tempatkan si desain jamnya ke bagian tengah. Kita kecilin dikit karena nggak mungkin pas banget kan. Oke, seperti itu. Oh sorry, ini ternyata tidak di bawah. Kita Ctrl N dulu supaya si kotak line artnya itu dia posisinya ke belakang. Oke, kita rubah dulu ke line art karena posisinya dia hanya alat bantu buat nanti kita potong. Selanjutnya kita kasih tulisan. Di sini tulisannya adalah hug ya, hug for everything ya. Seperti itu. Karena pekerjaan kita always hug for everything. Nah, supaya tidak nganggur ya. Jadi buat saya pribadi, karena kalau pilih-pilih pekerjaan juga susah juga ya, makanya apapun yang bisa dikerjakan kita kerjakan, apapun yang bisa kita jual kita jual. Oke, hope for everything ya, seperti itu tulisannya. Kira-kira nanti sobat bisa atur-atur lah sendiri pokoknya tulisannya mau apa. Setelah semua desain kita anggap beres, lalu kita akan cetak. Di sini kita menggunakan printer yang L310, Epson L310. Lalu paper type-nya kita rubah ke Epson Matte, quality-nya kita rubah ke high. Oh ya, ini bahannya kita pakai yang stiker transparan saja. Dan inilah proses cetaknya. Selanjutnya kita potong sesuai area kotak yang telah kita bikin tadi menggunakan gunting atau menggunakan cutter bebas ya. Yang penting terpotong. Oke, setelah terpotong kita coba tempelin. Nah, caranya kalau kita ya, caranya adalah buka dulu sebagian di bagian belakangnya. Kenapa pakai stiker transparan ya? Biar terlihat estetik sebetulnya. Walaupun emang ada sih, ada sobat bisa pakai print UV kayak DTF kayak apa kayak cutting. Tapi karena kebetulan kita nggak punya, jadi kita pakai stiker transparan saja.
Selanjutnya kita pasang mesin jamnya. Oh ya, lupa, ini kita bolongin dulu bagian stiker bagian depannya menggunakan cutter. Lalu kita pasang mesin jamnya. Di sini kita pakai mesin jam yang sweep ya, tidak berdetak, jadi tidak gandeng seperti itu. Oke, lalu pasang bautnya. Setelah terpasang, kita selanjutnya adalah pasang bagian jarum jam yang bagian belakangnya. Ini jarum jamnya. Nah, kita potong saja karena kepanjangan, disesuaikan sesuai selera saja tentunya. Oke, setelah terpotong kita pasang. Nah, seperti ini untuk jarum jamnya. Lalu kemudian ini yang jarum menit ya. Betul, betul, jarum menit. Kita pasang juga dan kita potong, disesuaikan panjangnya sesuai area daripada jam yang kita bikin kali ini. Ternyata ada tukang cuanki. Apakah kita harus membeli? Tentu tidak, karena saya nggak punya uang. Oke, next, maaf tukang cuanki ya. Iya, selanjutnya kita potong juga bagian jarum, bagian detik ya, untuk jarum detiknya. Sebetulnya ini jarum detiknya kalau lebih elegan ya warnanya hitam, tapi karena nggak ada ya kita pasang aja yang ada. Oke, kita tes pasang batunya di bagian belakang. Oh, dan ternyata keren men, dan akhirnya ya berjalan sesuai rencana. Dan inilah penampakan hasil karya kita kali ini dari kayu bekas. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi sobat semua. Silahkan like jika suka, dan jika bermanfaat silahkan share. Saya Deddy Gunar pamit undur. Sampai bertemu di video selanjutnya.